Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Amalia Puspita dari Prodi D3 Kebidanan Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan memberikan satuan acara penyuluhan mengenai kelas ibu hamil pertemuan pertama. Jadi di sini sasarannya yang tentu pasti ibu hamil. Terus kemudian saya memerlukan waktu sekitar 10 hingga 30 menit. Baik, kita mulai saja dengan mengucap basmalah bersama-sama dengan memulainya materi pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk yang pertama, apa itu sih kelas ibu hamil? Jadi, kelas ibu hamil merupakan sarana belajar kelompok tentang kesehatan ibu hamil dan ibu hamil dalam bentuk tatap muka. Karena kita lagi di masa pandemi ini, jadi kelas ibu hamilnya harus dilakukan virtual Zoom. Jadi tatap mukanya ditunda terlebih dahulu. Kemudian tujuan kelas ibu hamil ini yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu-ibu mengenai kehamilan, persalinan, perawatan nifas, dan perawatan bayi baru lahir dengan menggunakan buku KIA. Di sini ibu-ibu hamil apakah sudah mempunyai buku KIA? Jika sudah punya buku KIA, nanti bisa dibaca-baca di halaman buku KIA. Banyak sekali di sana ada mengenai kehamilan, persalinan, perawatan nifas, dan perawatan bayi baru lahir. Nah, bisa dibaca ya, yang buku warna pink itu ya ibu-ibu. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan ibu dan janin, terutamanya pada gizi ibu hamil. Kemudian status imunisasi ibu hamil, kemudian penyakit menular dan penyakit tidak menular, serta kejiwaan ibu. Nah, jadi ibu hamil itu gizinya harus seimbang, harus dipenuhi mulai dari karbohidratnya, protein, hewani, lemak. Jadi gizi ibu hamil itu harus terpenuhi semuanya. Kemudian status imunisasi ibu, apakah ibu sudah diimunisasi tetanus toksoid atau belum? Kan sebelum menikah itu calon pengantin kan harus wajib melakukan imunisasi tetanus toksoid. Nah, apakah ibu-ibu di sebelum menikah sudah melakukan imunisasinya atau belum? Kemudian penyakit menular. Jadi penyakit menular ini bisa menyebabkan kesehatan ibu dan janin. Apakah ibu sebelumnya punya riwayat penyakit hipertensi, apakah mempunyai diabetes mellitus? Nah, itu harus ditanyakan. Kemudian selanjutnya itu ada, oleh karena itu, ibu hamil dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin minimal 4 kali selama kehamilan, yang terdiri dari 3 bulan pertama minimal 1 kali pemeriksaan, kemudian di 3 bulan kedua minimal 2 kali pemeriksaan, dan di 3 bulan terakhir minimal 2 kali. Jadi syukur-syukur alhamdulillah pemeriksaannya lebih dari 4 kali pemeriksaan selama kehamilan. Jadi terpantau untuk keadaan ibunya maupun janinnya, seperti itu ya. Jadi sesering mungkin jika ibu mengalami keluhan di rumah, jadi harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Jadi jangan nunggu, kan kontrol ibu hamil 1 bulan sekali, jangan menunggu 1 bulan kontrol pas ada keluhan. Jadi jangan dibiarkan, itu langsung dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat maupun bidan, dokter. Kemudian apa sih kehamilan itu? Jadi
Jadi, kehamilan adalah masa di mana terdapat janin di dalam rahim seorang perempuan. Masa kehamilan didahului oleh terjadinya pembuahan, yaitu bertemunya sel sperma laki-laki dengan sel telur yang dihasilkan oleh indung telur. Setelah pembuahan, terbentuklah kehidupan baru berupa janin dan tumbuh di rahim ibu. Nah, ini bisa dilihat di sebelah kiri saya ada perkembangan janin dalam kandungan dari usia 0 sampai 40 minggu. Dari mulai terbentuknya janin, kemudian terbentuknya kepala, bentuk tubuh, kemudian kaki, tangan. Selanjutnya kehamilan. Normal lamanya 280 hari atau 40 minggu atau 9 bulan 7 hari dihitung dari hari pertama hari terakhir. Nah, banyak sekali kan pengantin baru. Kok baru aja menikah 1 bulan yang lalu, udah hamil aja, udah 2 bulan, misalkan udah 2 bulan aja gitu. Dilihat dari hari pertama hari terakhirnya. Kadang kan di masyarakat itu suka mengada-ngada, wah jangan-jangan hamil di luar nikah nih. Nah, itu harus dihindari ya ibu-ibu di rumah. Jadi harus paham betul bagaimana awalnya terjadinya kehamilan seperti itu. Kemudian kehamilan juga dibagi menjadi 3 trimester. Trimester pertama, kehamilan hingga 12 minggu atau 3 bulan. Untuk trimester kedua, kehamilan 12 sampai 24 minggu atau 3 bulan sampai 6 bulan. Nah, untuk trimester ketiganya, kehamilan 24 sampai 36 minggu atau 6 sampai 9 bulan. Nah, itu untuk pembagian trimester dalam kehamilan. Kemudian, apa saja sih tanda-tanda kehamilan yang sebentar loading. Nah, tentunya tanda-tanda kehamilan pasti akan terlambat haid. Kemudian adanya mual muntah, yang perubahan pada payudara, dan lebih sering buang air kecil. Jadi tanda-tanda hamil, kadang ada juga ibu hamil saat menjelang kehamilan itu ada yang mual, ada juga ada yang terdapat mual muntah, ada juga yang enggak seperti itu. Jadi setiap ibu hamil pasti beda-beda, tapi kebanyakan ibu hamil itu ada saatnya kehamilan, tanda-tanda kehamilan, awal kehamilan itu pasti ada mual muntah. Nah, kemudian apa saja keluhan yang akan dirasakan saat hamil dan bagaimana cara mengatasinya? Banyak sekali keluhan-keluhan yang dirasakan oleh ibu hamil, terutama di usia kehamilan muda. Banyak sekali yang dikeluhkan. Nah, kita bahas bersama-sama. Nah, yang pertama tuh, keluhan yang dapat dirasakan oleh ibu hamil muda, yaitu yang pertama mual, muntah, kemudian adanya pusing dan lemas. Mual muntah di usia muda itu normal karena adanya hormon yang memicu hormon kita. Jadi akan merasa mual muntah apalagi di pagi hari. Yang terpenting mual muntahnya itu di batas normal, tidak abnormal. Jika mual muntahnya sering terus-menerus sehari sampai 5 kali, kemudian tidak masuk makan sama sekali, nah itu harus diperiksa ke fasilitas kesehatan terdekat di daerah ibu masing-masing. Kemudian untuk pusing. Nah, ibu banyak sekali yang keluhannya tuh pusing, mungkin adanya riwayat anemia mungkin, ataupun di rumahnya bekerja terlalu berat. Diusahakan di kehamilan muda ini ibu hamil harus istirahat, jangan banyak-banyak aktivitas terlalu berat. Kemudian
lemas. Lemasnya itu karena mual muntah, terjadinya mual muntah, kemudian tidak masuk makan sama sekali, itu akan merasakan lemas. Yang terpenting makan sedikit, yang penting masuk sesering mungkin gitu, walaupun sedikit tapi masuk makanannya. Selanjutnya, nah ini muda. Mual dan muntah, keadaan ini lebih sering terjadi di pagi hari, walaupun keadaan yang sering dirasakan oleh sekitar 50% ibu hamil. Dapat muncul kapan saja, dapat terpicu hanya karena mencium bau makanan atau parfum tertentu. Untuk mencium makanan yang berbau ataupun berbau parfum ataupun berbau keringat itu menurut saya normal, karena itu adanya hormon di dalam tubuh kita, jadi akan memicu mual dan muntah. Diusahakan hindari di rumah. Jika misalkan ibu tadinya kalau makan misalkan makan nasi nggak mual sebelum kehamilan, tapi pas makan nasi kok mual gitu. Nah itu rada dihindari, kalau nggak diganti makanannya, jadi misalkan karbohidrat itu kan banyak, bukan nasi aja ya, jadi ada kentang, yang umbi-umbian seperti itu. Jadi hindarilah makanan atau parfum yang berbau yang bisa memicu ibu mual muntah. Nah, sudah saya jelaskan karena adanya perubahan hormon dalam tubuh. Biasanya mual muntah berlangsung selama 3 bulan pertama kehamilan dan akan berhenti di 4 bulan kehamilan. Jadi ketika ibu hamil menginjak 4 bulan, insya Allah mual muntah pun akan hilang dengan sendirinya. Selanjutnya, keluhan yang dialami oleh ibu saat hamil tua. Nah, yang tadi tuh untuk keluhan yang ibu hamil muda. Nah, yang keluhan ibu hamil tua, yang pertama tuh ada keputihan, kemudian nyeri pinggang, kram kaki, dan wasir atau ambeien. Nah, kemudian bagaimana sih cara mengatasinya? Nah, untuk cara mengatasi keputihan. Selama kehamilan, keputihan akan bertambah dan tidak berwarna. Jika tidak ada rasa gatal dan tidak tercium bau yang tidak sedap, ibu tidak usah cemas atau khawatir. Jagalah kebersihan alat kelamin dan gunakan selalu celana dalam yang bersih dan kering. Jika keputihan berbau dan terasa gatal, segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat, dokter maupun bidan. Nah, kalau misalkan ibu hamil terdapat keputihan, jadi jika keputihannya tidak berbau, tidak gatal, itu ibu tidak usah khawatir. Misalkan kalau misalkan keputihannya itu berbau, kemudian gatal, bau berwarna, warnanya itu yang tidak normal, kan keputihan itu warnanya putih ya, putih susu itu. Nah, terus warnanya itu hijau, berbau juga. Nah, itu harus segera ke fasilitas kesehatan. Dan jika ibu di rumah mengalami keputihan, terus terasa gatal, jika buang air kecilnya, diusahakan saat ceboknya itu menggunakan air hangat, ibu. Nah, itu bisa memicu, insya Allah bisa meradangkan keputihan rasa gatalnya itu. Kemudian sesering mungkin ibu harus ganti celana dalam. Satu hari minimal 4-5 kali ganti celana dalam, karena itu kan lembab ya, basah. Jadi ibu bakalan merasa tidak nyaman. Saya saja sendiri kalau misalkan keputihan, itu kan wajar ya, setiap wanita itu pasti akan mengalami keputihan. Pasti akan merasakan tidak nyaman dan tidak enak, pasti selalu ganti celana dalam. Nah, kemudian yang kedua itu ada nyeri pinggang.
Kehamilan juga mempengaruhi keseimbangan tubuh karena cenderung berat di bagian depan. Untuk menyeimbangkan berat tubuh, maka ibu akan berusaha untuk berdiri dengan tubuh condong ke belakang. Oleh karena itu, ibu akan merasakan nyeri pinggang. Karena adanya janin di dalam rahim kita, itu bisa menyebabkan beban ya. Maksudnya beban dalam tubuh kita berat ke depan jadinya. Kan ke belakang, oke ibu-ibu. Kemudian cara mengatasi nyeri pinggang. Yang pertama itu berolahraga, senam hamil atau berjalan kaki selama 1 jam sehari. Nah, jadi saat nyeri pinggang, ibu diusahakan melakukan senam hamil ataupun berjalan kaki selama 1 jam sehari di rumah. Jadi di depan rumah lah, misalkan berkeliling komplek, gitulah. Kemudian ketika berdiri, usahakan tubuh dalam posisi tegak lurus dengan bahu ditarik ke belakang. Jika saat tidur, diusahakan ibu miring kiri, karena posisi ini akan aliran dan makanan ke arah plasenta berjalan normal. Kan lebih baik ibu meletakkan bantal di antara kedua lutut ibu saat tidur. Kemudian jagalah sikap tubuh saat duduk Jagalah sikap tubuh saat duduk dengan punggung selalu lurus dan tidak dibungkukkan. Banyak sekali ibu hamil saat duduk tuh badannya bungkuk. Jadi diusahakan badannya tuh tegak. Terus hindari duduk terlalu lama. Itu bisa menyebabkan kram pada kaki. Jadi diusahakan ibu kalau misalkan mau duduk itu diganjal menggunakan bantal empuk di belakang punggungnya. Ya itu apa? Itu maksudnya yang tadi buat itu ya nyeri pinggang bukan kram kaki. Nah yang ini yang ketiga kram kaki. Kram kaki banyak dikeluhkan ibu hamil, terutama pada triwulan kedua. Bentuk gangguan pada otot betis atau otot telapak kaki. Kram kaki cenderung menyerang pada malam hari 1-2 menit saja. Kemudian cara mengatasinya, konsumsi makanan yang mengandung kalsium dan magnesium seperti aneka sayuran, dedaunan, serta susu. Nah, banyak sekali kan merek-merek susu yang beredaran di Indonesia tuh. Ada yang Prenagen, ada yang banyak pokoknya. Terus variasi rasanya tuh kan berbeda-beda. Jadi sesuai favoritnya ibu-ibu tuh rasanya pengen rasa apa, misalnya ada yang rasa coklat, vanila, terus kacang hijau itu. Nah, senam hamil cara mengatasinya juga dengan cara senam hamil secara teratur. Nah, senam hamil dapat mempelancar aliran darah dalam tubuh. Senam hamil juga dapat dilakukan pada usia kehamilan di atas 20 minggu. Kemudian dapat juga dilakukan pijatan di rumah. Jadi ibu meminta suami untuk memijat di kaki ibu saat di rumah. Kemudian selanjutnya wasir atau ambeien. Wasir atau ambeien yaitu pembekakan atau peradangan yang terjadi pada pembuluh darah atau vena di daerah sekitar dubur. Hal ini terjadi karena adanya sembelit sehingga terpaksa mengejan setiap kali buang air besar. Mungkin ada beberapa juga ya ibu hamil yang mengalami wasir atau ambeien. Jadi nggak semuanya gitu. Apalagi ibu hamil yang mempunyai riwayat wasir itu harus dicek. Bagaimana sih cara mengatasinya? Pertama, perbanyaklah konsumsi makanan berserat seperti buah-buahan dan sayuran. Minumlah air putih yang cukup banyak, paling tidak 2 liter per hari.
Kemudian lakukanlah olahraga ringan seperti jalan kaki. Gerakan ini dapat membantu otot-otot saluran pencernaan untuk bergerak mendorong sisa makanan ke saluran pembangunan. Mungkin Ibu bisa makan buah-buahan seperti yang berserat-serat, seperti pepaya, kemudian semangka, itu bagus ya untuk memperlancar pencernaan. Kemudian apa saja sih perubahan fisik pada ibu hamil? Nah, apalagi pada payudara. Perubahan pada payudara terasa membengkak karena adanya kelenjar air susu. Jadi seiringnya usia kehamilan bertambah, payudara pun akan merasa bengkak karena adanya kelenjar air susu di dalam payudara kita sebagai persiapan untuk menyusui. Kemudian, tadi kan perubahan fisik. Nah, yang paling signifikan itu perubahan fisik pada ibu hamil. Yang pertama itu peningkatan berat badan. Sebelum kehamilan itu berat badan saya normal, misalkan 45 kg sebelum hamil. Kok sudah hamil berat badan saya bertambah ya dok, misalkan, atau Bu Bidan. Itu wajar karena di dalam rahim kita kan terdapat janin yang membutuhkan asupan makanan yang lebih dari sebelumnya. Jadi misalkan sebelum hamil itu ibu makannya satu hari porsinya 2-3 kali misalkan. Nah, selama kehamilan ini ibu diusahakan porsinya ditambah 2 kali lipat, misalkan sehari 4 atau 5 kali makan. Jadi ada juga kemudian ada juga trimester pertama berat bertambahnya 1,5 sampai 2 kg. Kemudian untuk trimester kedua berat bertambah 4 sampai 6 kg. Dan di trimester ketiga berat bertambah 6 sampai 8 kg. Jadi total kenaikan berat badan selama kehamilan itu 11 sampai 16 kg normalnya. Jadi ibu-ibu jangan khawatir. Kalau misalkan pas hamil, kok berat badan saya meningkat, itu normal. Kemudian perubahan pada kulit. Karena adanya kelebihan pigmen pada tempat tertentu seperti pada kedua pipi, sekitar hidung, kuping hamilan, sekitar puting susu dan areola mamanya, dan di atas tulang kemaluan sampai pusar. Nah, banyak sekali tuh ibu-ibu hamil mengeluh karena kok sebelum hamil itu kulit saya normal-normal aja gitu kan, bagus gitu. Kok pas hamil udah banyak jerawat, kemudian adanya flek hitam. Nah, itu karena adanya kelebihan pigmen pada tempat tertentu karenanya adanya kelebihan pigmen pada tubuh kita. Misalkan di perut nih, ada nih contohnya di sebelah kanan saya ada gambar contoh perubahan kulitnya di perutnya, yaitu karena adanya stretch mark, itu rasa gatal karena hormon di dalam tubuh kita. Nah, selanjutnya apa saja sih perubahan emosi pada saat hamil? Yang pertama itu ada sensitif. Nah, sering banget tuh ibu hamil sering sensitif, kemudian ada sering sedih, takut, khawatir. Nah, perubahan emosi pada masa kehamilan dengan kondisi ini ibu hamil seperti harus banyak dukungan dari suami ataupun keluarga. Jadi ibu hamil jika tiba-tiba sedih, khawatir, takut, nah itu harus diberikan dukungan, cinta dan kasih sayang oleh suaminya dan keluarga. Jadi cintailah dan kasih sayang pada istri Anda. Jadi jangan dimarahi juga ibunya kalau misalkan di rumah sering emosi, sering marah-marah gitu. Karena itu bawaan dari janin, dari bayinya.
Jadi suami pun harus sabar mendidik, mengurus istrinya di rumah. Kemudian apa saja sih pelayanan kesehatan pada ibu hamil? Nah, yang pertama itu ada saat awal kehamilan pasti diukur tinggi badan. Terus setiap kontrol ditimbang berat badan, diukur lengan atas, diukur tekanan darah, diukur tinggi tembus uteri, kemudian pemeriksaan laboratorium meliputi Hb atau hemoglobin, kemudian HbSAg. Nah, setiap pemeriksaan ibu akan diberikan tablet tambah darah karena banyak sekali ibu hamil yang mengalami anemia, kekurangan darah ya. Dan imunisasi. Nah, ibu hamil itu wajib untuk melakukan imunisasi tetanus toksoid atau imunisasi TT dan akan diberikan konseling mengenai persalinan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di materi pada pagi hari ini. Mungkin ibu-ibu di rumah apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum dipahami bisa ditanyakan di kolom komentar di YouTube saya. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata saat menyampaikan materinya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.